raksasa dunia yang dikuasai oleh Israel itu betul-betul membackup dan menjadi yang mensupport biaya tentara Israel. Dari pikiran itu sebetulnya fatwa MUI ini keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriful khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriful su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa, sekarang saya akan musik terkait dengan langkah MUI Indonesia yang melakukan fatwa tentang haramnya membeli produk Israel. Karena kemarin ya, saya bersama beberapa ibu-ibu gitu ya, yang justru mempunyai pemahaman yang berbeda, pemahaman yang tidak benar menurut saya. Jadi yang dianggap tidak halal, yang dianggap haram itu menggunakan gitu ya. Kita baca dulu dari awal, biar runut pemirsa. Jakarta ya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang produk Israel sebagai bentuk dukungan kepada Gaza. Palestina diketahui Israel masih membombardir Gaza hingga menewaskan ribuan orang. Berikut ini alasan isi dan lampiran dari fatwa. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Fatwa tersebut mengatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sedangkan mendukung agresi Israel terhadap Palestina hukumnya haram. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Demikian fatwa MUI dikutip dari dokumennya Jumat kemarin. Selanjutnya, sementara itu mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel tak langsung maupun tidak langsung hukumnya haram, kata fatwa MUI. Sementara itu, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Ini bunyi fatwa MUI tentang produk Israel tersebut. Ini pemirsa beritanya. Jadi kenapa saya musik ini, karena kemarin sempat bersama ibu-ibu yang bicara tentang masalah gerakan boykot produk Israel gitu ya, dalam rangka membantu dan juga mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Itu ada salah paham gitu ya, bahwa menganggap fatwa itu mengharamkan produk seperti produk-produk Unilever gitu ya, produk-produk Sinclair dan yang lain-lain itu udah haram dipakai. Konteksnya fatwa ini bukan itu. Konteksnya fatwa ini membeli produk-produk Israel itu sama artinya mendukung terhadap agresi dan kebrutalan Israel menjajah Palestina. Itu sebetulnya. Sederhananya begitu. Lebih sederhana lagi sebetulnya. Membeli produk-produk Israel, KFC dan yang lain-lain, itu berarti membantu kejahatan, mendukung kejahatan, mendukung kebrutalan, mendukung pembunuhan, mendukung genosida. Itu bahasanya, itu sederhananya begitu. Kenapa seperti itu? Karena sudah viral di beberapa media itu bahwa perusahaan-perusahaan besar itu memang justru mendukung, bahkan membagikan makanan kepada tentara-tentara Israel yang menyerang Palestina. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar, perusahaan raksasa dunia yang dikuasai oleh Israel itu betul-betul membackup dan menjadi yang mensupport biaya tentara Israel. Dari pikiran itu sebetulnya fatwa MUI ini keluar. Pertama tadi yang sempat dikatakan bahwa
Mendukung Palestina hukumnya wajib. Menentang agresi dan kebrutalan Israel hukumnya wajib juga kalau menentang ya. Tapi mendukung agresi, biar sederhana, mendukung agresi militer, pembunuhan, pembantaian dari Israel itu hukumnya haram. Membela dan mendukung Palestina hukumnya wajib. Nah, ini sederhananya mirsa. Jadi kalau membeli produk-produk Israel berarti secara tidak langsung mendukung agresi militer, agresi Israel, kebrutalan Israel, tentara Israel. Dan kalau kita menyaksikan betapa menderitanya ya masyarakat Palestina dan dunia bergemuruh menderukan gencatan senjata karena gerakan kemanusiaan sekarang sudah menyeluruh dunia dan mengutuk kekerasan dan ketidakmanusiaan Israel. Tapi sampai detik ini kan memang ini kayaknya dajjal. Kayaknya Israel ini bukan manusia kayaknya. Kita nyakunya ini. Begitu banyaknya, begitu kerasnya kutukan dunia di forum-forum resmi, demonstrasi di setiap negara, di forum-forum internasional, PBB dan yang lain-lain. Mereka tidak bergeming. Mereka tidak bergeming. Nah ini kayaknya sudah bukan manusia orang-orang sana Israel. Tidak pernah mendengarkan dan justru mereka merasa bangga ketika membantai anak-anak kecil dan perempuan-perempuan yang ada di Gaza dan Palestina. Nah kalau semacam ini kan sebetulnya dianggap bisa dikatakan sudah bukan manusia lagi. Maka seruan boikot terhadap produk-produk Israel adalah bagian ikhtiar kecil membantu dan mendukung terhadap kemerdekaan Palestina dan mengutuk terhadap apa yang dilakukan oleh Israel yang tidak manusiawi itu. Itu mirsa. Maka selanjutnya menurut saya setidaknya kita ya meskipun kita sudah apa istilahnya dalam istilah Indonesianya, kalau istilah Maduranya namanya apa namanya sudah mato itu apa ya bukan hanya terbiasa, ketagihan dan kalau tidak memakai produk itu kayaknya tidak cocok gitu. Dan menurut saya, pengertian liar saya, fatwa MUI ini, kalau kita mampu untuk mengendalikan ketidaknyamanan kita untuk tidak membeli produk Israel, itu adalah bentuk dari jihad membela Palestina. Kalau catatan-catatan apa saja produk-produknya nanti akan bisa ditayangkan di sini apa saja gitu ya, yang dari makanan juga dari alat-alat kecantikan, dari minuman, dari pokoknya produk-produknya kalau nggak salah ada 126 jenis produk yang dikuasai oleh Israel dan yang menguasai dunia. Bahkan hari ini informasinya sudah mulai banyak ya negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel dan juga beberapa negara juga yang melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel. Maka kita harus menjadi bagian dari itu semua. Itu menurut saya pemirsa. Pemirsa Usik, itu saja. Jadi kesimpulannya adalah bukan produk Israel itu haram digunakan, tapi membeli produk-produk Israel itu sama maknanya, sama artinya dengan mendukung agresi kebrutalan tentara Israel dan Israel terhadap masyarakat Palestina, pembunuhan terhadap anak-anak kecil, pembunuhan terhadap ibu-ibu dan yang sampai hari ini masih terus berlanjut. Masjid, sekolah, rumah sakit dan semacamnya dibom. Tidak ada rasa aman, tidak ada tempat aman di Palestina itu. Itu semua dilakukan oleh Israel di saat seluruh dunia mengutuk terhadap perilaku dan kebijakan yang dilakukan oleh negara Israel terhadap Palestina. Sekali lagi,
menurut saya negara-negara di dunia kalau semuanya memutus hubungan diplomatik dan pemboikotan produk-produk Israel ini berjalan masif, maka pada akhirnya mereka akan terjatuh juga. Israel akan jatuh juga. Pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.